Judul penelitian, Karakteristik Spasial dan Sosio-Religius Perumahan Islam Muhammadiyah di Kota Malang. Jurnal ini disusun dari ITB Ahmad Dahlan, Lamongan dan dipublikasi ke Sinektika. Jurnal Arsitektur UMS. Kota Malang sebagai pusat budaya dan pendidikan menampilkan beragam karakter hunian. Komunitas Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam modernis, menunjukkan pola hidup rasional, sederhana, dan fungsional yang tercermin pada arsitektur rumah anggotanya. Penelitian ini menjelaskan bagaimana nilai keagamaan membentuk ruang domestik dalam konteks kehidupan urban. Bagaimana nilai Muhammadiyah tercermin dalam kesederhanaan bentuk, fungsionalitas, dan orientasi ruang ibadah. Rumah tidak hanya domestik, tetapi juga menjadi ruang spiritual dan ruang komunal yang terhubung dengan institusi dakwah. Di sini dijelaskan tentang tujuan riset, metode riset dan temuan utama hasil riset. Kesimpulan dan temuan. 1. Musola menjadi pusat struktur ruang. 2. Hunian sebagai manifestasi nilai Islam modern. 3. Lingkungan Muhammadiyah membentuk ekologi ruang religius komunal. 4. Arsitektur rumah menjadi ekspresi kesederhanaan, rasionalitas, dan spiritualitas. Berikutnya juga dijelaskan tentang pola hunian komunitas Muslim Muhammadiyah, secara religius, domestik dan komunal edukatif. Yang dijabarkan dalam skema ruang utama, fungsi dominan dan nilai-nilai yang terwakili di dalamnya. Demikian laporan singkat video penelitian ini. Selanjutnya, kami paparkan hasil dokumentasi dalam proses penelitian yang berkaitan dengan video wawancara dan dokumentasi foto dan video hunian pengurus ranting Muhammadiyah. Bersama Bapak Dr. Wahono, Profesor Dedi Kusnadi, Profesor Siswanto, Bapak Jufri, Bapak Sukirman, Bapak Supono, Bapak Edi Santoso, Bapak Subandi, dan Bapak Winarno. Memang sebenarnya di sini lebih ke arah privat. Jadi biasanya kalau tamu keluarga biasanya di sini. Ya. Itu tapi kalau tamu umum itu di sebelah di sana ruang untuk sholat itu yang cukup. Karena kita pada subuh kita ada pengajian setiap subuh dan setelah maghrib. Hunian Profesor Dedi Kusnadi, penerima tamu di antara ruang hall pengajian dan musola. Musola dengan peninggian lantai yang membedakan dengan lantai lain. Nah, untuk yang wawancara ini kita ada beberapa pertanyaan Pak Munggo. Dari rumah yang kita tempati ini posisinya ada ruang publik seperti ini yang di depan masuk, ada ruang publik yang ini kita gunakan untuk tamu dan juga untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak orang juga. Di dalam ya memang untuk lebih privasi, lebih privasi lah. Memang karena saya memang bisa membuat ada partisi ini, jadi kalau kami tamu itu ya laki di sini ya perempuan yang di dalam. Oh gitu. Ya, memang dipisah. Ya, memang dipisah. Kalau kebersihan itu yang paling penting ya. Ya karena pertama itu cerminan. Cerminan kepribadian itu memang di kebersihan itu. Tempat wudhunya itu tidak gabung di dalam kamar mandi. Pak Sukirman ya? Iya betul. Tidak terbuka dalam artian masih ada semacam satu pagar. Privasinya ada, privasinya lebih. Kemudian di dalam hal bersikap juga. Kemudian tentang membedakan posisi, entah itu dari perempuan atau dari laki-laki. Wawancara dan foto hunian. Bapak Supono. Fasad bangunan hunian Bapak Supono merupakan bangunan generasi awal di perumahan Bukit, Cemara Tidar, dengan sedikit perubahan pada peletakan ruang syalat, yang berubah fungsi menjadi ruang syalat, karena anak yang menempati sudah berkeluarga. Tamu perempuan dan tamu laki-laki harus ada pemisah. Ini rumah itu sebagai tempat pembelajaran, jadi membentuk karakter anggota keluarga. Wawancara dan hunian. Bapak Subandi, pengusaha. Hunian ini dibangun di atas 2 kaflen dan dihuni 2 keluarga. Ruang salat ada di bagian tengah hunian lama. Wawancara dan foto hunian. Bapak Winarno, pengurus. Pilihan rumah menghadap ke timur itu bukan tanpa sebab kalau buat saya, karena kalau misalnya kita mau mengatur tempat sholat itu menghadap ke barat itu sangat mudah.